Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Dia selalu nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya dalam hidup kita mengalami yang namanya jalan buntu, ya. Bahkan bukan hanya sekedar ada kalanya, tapi seringkali kita mengalami yang namanya jalan buntu itu, Saudara. Buntu dalam bisnis, dalam pekerjaan, bahkan mungkin buntu dalam hubungan, atau mungkin juga buntu dalam kekristenan kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Baik itu kita hanya jemaat biasa ataupun terlibat dalam pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Terkadang kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah maksimal, namun kok tidak ada hasilnya. Terkadang kita merasa apa yang kita kerjakan itu sudah yang terbaik menurut versi kita, tetapi hasilnya kok tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam area bisnis, dalam area pekerjaan misalnya, apa yang kita lakukan bahkan kita tekuni tidak sesuai dengan pencapaian kita. Namun kadang kita lupa kalau ternyata kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita. Di dalam perencanaan apapun yang kita rencanakan, mengandalkan Tuhan di setiap area kehidupan kita. Ya, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia 32 ayat 27. Di sana dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Ada sesuatu yang mustahil untukku, ya. Saya tidak membahas tentang Yeremia pasal 32 ini keseluruhan, Bapak Ibu Saudara, tapi dari ayat ini mewakili keadaan kita hari-hari ini. Berapa banyak kali kita seringkali melupakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, bahkan mungkin kita kurang percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita meragukan kuasa Tuhan. Ayat ini meneguhkan setiap kita pagi hari ini, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Ada sesuatu yang mustahil untukku. Dalam area kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara, kita merasa kok hidup saya masih begini-begini saja. Saya sudah mengiring Tuhan begitu lama, bahkan terlibat dalam pelayanan. Tapi kenapa saya mengalami jalan buntu terus-menerus? Kenapa saya tidak bertumbuh? Kenapa tidak ada peningkatan dalam hidup saya? Mungkin dari kita ada yang pernah merasa bahwa pelayanan itu buang waktu saja, buang tenaga, buang pikiran, buang uang, ya. Atau bahkan kita merasa kok masalah hidup saya makin bertambah. Bukannya ketika saya mengiring Tuhan, seharusnya saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi kenapa masalah yang satu belum selesai, sudah datang yang satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Di sini Bapak Ibu Saudara, dalam perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang demikian, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik bagi setiap saya dan saudara. Dia turut bekerja dalam segala hal. Tuhan ingin membentuk kita, Tuhan ingin memproses kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan menjadi pribadi-pribadi yang gampangan, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam kita menghadapi setiap pergumulan, persoalan, masalah hidup yang kita hadapi. Agar supaya kita tetap terus bergantung kepada Tuhan, agar supaya kita tetap terus sadar bahwa ternyata hidup saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ini peringatan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita rencanakan, libatkan Tuhan di dalamnya. Memang dalam kita mengiring Tuhan tidak semulus itu jalan yang harus kita lalui. Ya, ada pujian berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu saudara, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, Dia akan tetap terus memberikan kita kekuatan. Dia tetap terus ada bersama-sama dengan kita. Buat Tuhan tidak ada kata buntu. Dia bisa gunakan berbagai cara yang bahkan kita sendiri tidak terpikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 8 di sana dikatakan,
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada kata buntu. Asalkan kita mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam segala lakumu, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Akui Dia. Dia yang menjadi penolong, Dia yang menjadi penopang, Dia yang menjadi kekuatan, dan Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Waktu akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita, doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 dan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akui Dia, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami percaya Engkau tetap terus bekerja sampai dengan saat ini. Engkau tetap terus ada menyertai kami. Apa yang kami hadapi di depan sana Tuhan, kami percaya Tuhan lebih besar dari masalah kami. Tuhan lebih besar dari pergumulan kami. Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau senantiasa menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini lewat streaming, khususnya jemaat GPDC OTW Temanggung. Setiap kami ada di dalam genggaman Tuhan, setiap kami ada di dalam pemikiran Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Bentuk kami Tuhan, bawa kami untuk kami dapat menikmati kemurahan Tuhan yang lebih luar biasa lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau, bersama dengan Yesus kami mau lakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Kami serahkan kehidupan kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang senantiasa mau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.